Di dunia online itu kan setiap hari kayak petualangan baru ya. Nah, namanya pahlawan pasti butuh perisai dong. Hari ini kita bakal bikin bareng-bareng perisai digital kamu. Ini panduan praktis biar kamu jadi pahlawan digital yang cerdas dan juga tangguh. Oke, langsung aja kita mulai. Kutipan ini kena banget ya. Kita semua pasti pernah deh ngerasain badai digital itu datang. Entah itu komen negatif, akun-akun aneh, macam-macam lah. Jadi pertanyaannya tuh bukan lagi bakal ada badai apa enggak, tapi payung kamu udah siap belum? Iya, setiap pertualangan besar itu emang punya dua sisi. Di dunia digital juga gitu. Ada banyak banget peluang keren, tapi ada juga bahaya yang ngumpet. Anggap aja ini panggilan petualangan buat kamu. Dan yang namanya pahlawan ya harus siap dong. Tapi jangan salah ya, tujuan kita di sini tuh bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita mau mempersenjatai kamu. Jadi kita nggak akan lama-lama ngomongin masalahnya, tapi langsung fokus ke alat-alat praktis yang bisa kamu pakai sekarang juga. Oke, siap? Fase pelatihan kita dimulai sekarang. Kita akan bangun lapisan pertama perisai digital kita, yaitu pencegahan. Ingat ya, pahlawan yang cerdas itu nggak nunggu diserang dulu baru panik. Mereka bangun benteng pertahanannya dari awal. Prinsipnya simple banget kok. Pertahanan terbaik, ya pencegahan. Kalau di dunia digital, artinya kita harus memperkecil area yang bisa diserang. Gampangnya gini deh, bayangin rumah kamu. Makin sedikit pintu atau jendela yang kebuka dan gak dikunci, makin susah kan orang asing buat masuk? Nah, sama persis. Nah, ini nih ilustrasi yang pas banget buat langkah pertahanan kita yang pertama dan paling dasar. Akun publik itu kayak rumah tanpa gerbang, siapa aja bisa masuk. Tapi akun private, itu kayak rumah yang udah dipagerin. Jadi kamu yang pegang kendali penuh, siapa yang boleh bertamu. Sederhana kan, tapi efektif banget. Oke, pagarnya udah kepasang, sekarang kita perkuat bentengnya. Gimana caranya? Pertama, coba deh rutin audit follower. Liatin tuh, ada akun-akun aneh atau yang nggak kamu kenal nggak? Kalau ada, singkirin aja. Terus atur juga tag and mention kamu, biar nggak sembarangan di tag di postingan orang. Dan yang penting, batasi interaksi. Siapa yang bisa DM, siapa yang bisa komen, itu semua bisa kamu atur. Dan ini aturan emasnya nih. Gampang banget diingat. Kenal di nyata, terima di maya. Ini tuh filter paling ampuh buat nyaring siapa aja yang boleh masuk ke lingkaran pertemanan digital kamu. Biar akun-akun aneh atau orang iseng nggak gampang masuk. Oke, pertahanan udah kita bangun nih. Tapi, gimana kalau, amit-amit, ada serangan yang berhasil nembus? Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua, protokol darurat. Karena pahlawan sejati itu nggak cuma punya perisai, tapi juga punya rencana cadangan kalau udah harus bertarung. Kuncinya satu, jangan panik. Ganti rasa panik itu dengan protokol yang udah kamu siapin. Anggap aja ini kayak latihan evakuasi kebakaran, tapi versi digital. Jadi pas kejadian beneran, kamu udah tahu harus ngapain, langkahnya apa aja, dan bisa bertindak dengan tenang. Dan ini dia protokolnya. Gampang diingat, STOP. Pertama, S untuk stop. Berhenti, jangan balas apa-apa. Tarik nafas dulu 10-15 menit, karena reaksi emosional itu justru yang mereka cari. Kedua, T untuk think. Pikirin situasinya, dan yang paling penting, kumpulin bukti. Nanti kita bahas buktinya apa aja. Ketiga, O, optimize. Manfaatin semua fitur yang ada. Langsung blokir dan laporkan akunnya. Terakhir, P, proceed. Lanjutkan dengan cara cerita dan kasih bukti tadi ke orang dewasa yang kamu percaya buat minta dukungan. Nah, di langkah think tadi, ini nih senjata terkuat kamu, bukti digital. Jadi pas ngumpulin bukti, pastiin kamu screenshot semua detail ini ya, nama akun pelakunya, pesan atau komennya yang persis kayak apa, tanggal sama jam kejadiannya, dan kalau bisa percakapan di sekitarnya biar konteksnya jelas. Makin lengkap buktinya, makin kuat posisi kamu. Oke, perisai buat diri sendiri udah kuat, protokol darurat juga udah siap, sekarang waktunya naik level. Waktunya jadi pahlawan buat orang lain. Kita akan bahas peran yang penting banget di dunia digital, yaitu menjadi seorang upstander. Jadi, apa sih upstander itu? Gampangnya gini, dia itu bukan orang yang ikut-ikutan nyerang balik si pelaku. Bukan. Upstander itu pembela yang cerdas dan strategis. Tujuannya jelas, dukung korban dan hentikan situasi buruknya, bukan malah nama-namain drama. Nah, di sini kelihatan jelas banget bedanya. Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan seorang upstander. Dia bakal dukung korban tapi lewat DM secara pribadi, bukan malah nyerang balik si bully di kolom komen. Dia juga bakal bantu laporin kontennya, bukan malah nyebar-nyebarin masalahnya ke grup lain. Intinya, ini soal jadi efektif, bukan soal ego.
Dan lihat deh, sesimpel ini loh, cuma ngirim pesan pribadi kayak, aku lihat apa yang terjadi, itu nggak oke, aku di sini buat kamu. Itu bisa jadi pertolongan pertama yang luar biasa buat korban, cuma buat nunjukin kalau mereka nggak sendirian. Atau bisa juga lebih proaktif lagi. Tawarkan bantuan yang lebih nyata. Misalnya, kamu butuh bantuan buat laporin nggak? Kalimat simpel ini bisa mengubah dukungan yang tadinya pasif jadi aksi nyata. Ini benar-benar memberdayakan si korban. Oke, strategi dan taktik udah kita bahas semua. Sekarang, ayo kita rangkum semuanya jadi satu kode etik. Semacam filosofi pahlawan digital yang bisa jadi panduan kamu dalam bertindak. Ada 3 pilar utama di sini. 1. Kedaulatan digital. Ingat, kamu itu pemilik mutlak data dan identitas kamu. Kamu yang berkuasa. 2. Melapor itu tugas sipil. Ini bukan cepu atau ngadu ya, tapi ini cara kita ikut bersih-bersih lingkungan digital kita bareng-bareng. Dan yang ketiga, kepemimpinan empatis. Saat kamu jadi upstander, sebenarnya kamu lagi melatih kecerdasan emosional yang berguna banget di dunia nyata. Dan tolong ingat ini baik-baik. Pengaturan privasi, tombol blok, tombol report, itu semua bukan cuma sekedar fitur. Itu adalah hak fundamental kamu di dunia digital. Hak untuk merasa aman, hak untuk berdaulat atas ruang kamu sendiri. Jadi, misi kamu dimulai sekarang. Coba deh pikirin satu aja aplikasi yang paling sering kamu pakai. Fitur keamanan apa satu aja yang bakal kamu aktifin atau cek ulang hari ini. Jangan cuma jadi pengetahuan ya, lakukan. Jadikan ini aksi nyata, karena perisai digital kamu sekarang udah ada di tangan kamu sendiri.